Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tutorial online ini. Berjumpa lagi teman-teman mahasiswa dengan saya tutor Inyoman Suarmita di mata kuliah Pemasaran Strategik EMBS 4323 kelas 318. Nah, sebelum kita membahas tentang materi, sedikit saya bahas tentang tugas di sesi yang kelima ini. Seperti biasa di sesi kelima ini, silakan teman-teman untuk mengisi daftar kehadiran. Setiap teman-teman mengakses link e-learning.ut.ac.id sebagai tanda kehadiran teman-teman di sesi kelima ini. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman untuk aktif berdiskusi dan mengerjakan tugas diskusi di sesi yang kelima ini. Dan jangan lupa mengupload diskusinya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, di sesi 5 ini ada tugas tutorial yang kedua. Silakan juga teman-teman untuk mengerjakan tugas, kemudian mengirimkan atau mengupload sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu terkait tugas, karena semakin baik tugas diskusi, tugas tutorial, dan kehadiran teman-teman itu akan memberikan kontribusi yang positif untuk nilai akhir di mata kuliah pemasaran strategik ini. Baik, kita masuk ke materi di sesi kelima. Di sesi kelima ini kita membahas tentang strategi distribusi. Jadi untuk materinya seperti biasa teman-teman bisa baca di modul di BMPUT di modul yang ke-6. Silakan teman-teman untuk pelajari. Kemudian materi presentasi PowerPoint di sesi ini silakan juga teman-teman download, dan jangan lupa untuk menjadikan RAT dan SAT sebagai acuan teman-teman dalam mempelajari materi di sesi yang kelima ini dan sesi-sesi berikutnya. Baik, kita bahas sedikit teman-teman untuk sesi yang kelima ini kita membahas mengenai strategi distribusi. Jadi kita di sini membahas pertama yaitu pentingnya peranan dalam saluran pemasaran. Jadi dalam saluran pemasaran atau di sini ada peran distribusi sangat penting sekali dalam menjamin barang tersebut dari produsen bisa sampai ke konsumen atau pihak-pihak yang membutuhkan barang tersebut. Nah, di sini ada peran yang sangat strategis dari proses distribusi. Nah, distribusi itu sendiri merupakan suatu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke pembeli sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini dua aspek strategis dari strategi distribusi, yaitu yang pertama bagaimana menetapkan tempat di mana produk ditawarkan kepada pelanggan dan calon pelanggan. Jadi kemudahan tempat. Jadi tempat di mana produk ditawarkan kepada pelanggan dan calon pelanggan ini berupa aspek yang dinilai, yaitu kemudahan, ketampakan, kenyamanan, dan culture atau kultural. Kemudian yang kedua, mengerahkan produk yang memungkinkan produk tersebut diperoleh konsumen untuk memuaskan kebutuhannya. Ini kriterianya ketersediaan produk sesuai kebutuhan pembeli, kemudian ketepatan dan konsistensi penyerahan produk, dan kualitas pelaksanaan tugas-tugas distribusi. Nah, saluran distribusi di sini ada dua, teman-teman. Ada saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Apa yang menjadi pembeda dari kedua saluran di sini? Kalau distribusi secara langsung, pengusaha berusaha menyalurkan barang-barang yang dibeli oleh konsumen secara langsung ke tempat konsumen tinggal. Jadi dari produsen itu langsung mendistribusikan produk atau jasa ke konsumen. Kemudian kalau distribusi tak langsung, pengusaha menggunakan pihak luar. Pihak luar di sini adalah berupa pihak ketiga yang ikut untuk membantu menyalurkan barang-barangnya kepada konsumen. Contohnya di sini barang kebutuhan sehari-hari atau convention. Jadi produsen itu membutuhkan pihak ketiga untuk ikut membantu dalam mendistribusikan produk-produk itu ke tangan konsumen. Kemudian macam-macam saluran distribusi, ada pedagang perantara yang sudah teman-teman ketahui bersama, kemudian ada agen pengusaha dan lembaga pelayanan. Jadi silakan nanti dibaca-baca. Nah, di sini apa manfaat menggunakan perantara atau agen?
Yang pertama, banyak produsen yang mengalami kekurangan sumber daya finansial, jadi membutuhkan pihak ketiga untuk membantu kegiatan penyaluran barang tersebut. Kemudian yang kedua, adanya kesenjangan atau diskrepansi keberagaman pilihan. Jadi ada beberapa pilihan konsumen. Nah, itu yang memerlukan adanya bantuan dari perantara. Kemudian yang ketiga, terdapat diskrepansi antara produsen dan konsumen. Yang keempat, lebih efisien dengan menggunakan perantara distribusi dan menambah jumlah kontak pada perusahaan. Jadi menambah relasi pada perusahaan tersebut. Nah, demikian kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan terkait proses distribusi atau strategi distribusi di sesi yang kelima ini. Jadi materi yang lain silakan nanti teman-teman pelajari di modul dan juga di materi presentasi atau PPT di e-learning di sesi kelima ini. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tutorial online ini. Sukses untuk teman-teman semua dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.